Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Samputri, NPM 1714131006 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, ingin sedikit menjelaskan tentang perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 sebagai tugas akhir mata kuliah analisis pengambilan keputusan dan dosen pengampu Dr. Maya Riantini, SPMSI. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara dan sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Apa saja gejala COVID-19? Gejala virus corona atau COVID-19 yaitu gejala awalnya bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama ada demam, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua ada batuk kering, yang ketiga ada sesak napas. Dan ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan raum di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Berapa tingkat kematian akibat COVID-19? Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 menurut data yang dirilis oleh Gugus Depan Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga tanggal 16 Juni 2020 adalah sebanyak 40.400 pasien positif corona, kemudian total pasien yang sembuh tercatat sebanyak 15.703 orang, sementara untuk pasien meninggal dunia sebanyak 2.231 kasus kematian. Dari seluruh pasien penderita COVID-19 yang meninggal dunia, ada sebanyak 0,9% berusia 0-5 tahun, 0,6% berusia 6-17 tahun, 3% berusia 18-30 tahun, 12% berusia 31-45 tahun, 39,9% berusia 46-59 tahun, dan 43,6% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, ada sebanyak 62,2% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah berjenis kelamin laki-laki, dan 37,8% atau sisanya adalah berjenis kelamin perempuan. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia ini ada di beberapa sektor. Yang pertama ada sektor industri. Sektor industri sendiri ini ada 3 tingkat, yaitu tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur otomotif yang di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Tingkat kedua atau tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media, sehingga menghambat mencari konten dan berita. Tingkat terendah atau tingkat yang ketiga seperti industri sektor jasa yang hanya sedikit hambatan, yaitu orderan jasa yang menurun akan tetapi masih bisa dibatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Yang kedua ada keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda seperti uang. Ini yang menjadi alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik, kertas, atau logam
yang biasa dipegang dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya virus corona. Nilai tukar dolar AS meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hal, salah satu adalah turunnya ekonomi negara Cina sehingga negara Indonesia terkena imbasnya karena negara kita pro terhadap negara Cina yang merupakan lawan perang dagang Amerika Serikat Cina yang makin panas. Yang ketiga adalah meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah virus corona ini ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama, meningkatnya daya beli produk lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Yang kedua, polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 ini yaitu berupa social distancing atau pembatasan sosial adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular seperti COVID-19. Tujuan dari pembatasan sosial adalah mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit. Contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup atau membatasi transportasi umum. Perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia juga sangatlah dahsyat. Pada triwulan pertama tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif, seperti negara Singapura, yaitu sebanyak min 2,2, Hong Kong min 8,9, Uni Eropa min 2,7, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,7. Beberapa negara masih tumbuh positif namun menurun bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Amerika Serikat menurun dari 2,3 menjadi 0,3, Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3, dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8. Selanjutnya untuk negara Indonesia sendiri mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama tahun 2020. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB yang diberlakukan pada bulan April 2020. Berdasarkan pertumbuhan year-on-year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 berdasarkan pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik atau PLN ke rumah tetangga meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga menurun drastis, yaitu hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 43,9% bila dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB. Lalu kapan wabah COVID-19 ini berakhir dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Berdasarkan analisa data yang dikeluarkan oleh The Singapore University of Technology and Design dengan menggunakan metode estimasi pandemi, yaitu SIR dengan DE atau Data Driven Estimation, maka diperkirakan puncak pandemi di Indonesia telah terjadi pada bulan 19 April 2020 yang lalu dan secara berangsur akan berakhir secara total pada akhir Juli 2020. Data ini dikeluarkan per 5 Mei 2020 yang diambil berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020 kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Dengan demikian, awal Juni seluruh aktivitas dapat berjalan dengan normal. Kekosongan aktivitas selama 3 bulan sejak pertengahan Maret masih memberikan peluang bagi pengusaha untuk langsung bangkit. Keuangan perusahaan diperkirakan masih bisa bertahan sampai 3 bulan. Beda halnya bila aktivitas normal mulai diadakan bulan Agustus atau bahkan Desember. Perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai operasi. Banyak perusahaan juga yang tidak kuat bertahan selama 3 bulan. Dari sisi makroekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Dengan menggunakan model input-output atau IO, tim riset ekonomi PT Sarana Multi Infrastruktur memperkirakan bahwa stimulus fiskal oleh pemerintah sebesar 405,1 triliun akan tercipta output dalam perekonomian sebesar 649,3 triliun. Sementara itu, nilai tambah dari pendapatan pekerja
masing-masing sebesar 355 triliun dan 140